Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Selasa, tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 juga bulan Februari 2022. Alhamdulillah kita sehatul afiat. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan ini mendengar tadi laporan Bapak Ketua Umum Masjid At-Taqwa tentang rencana akan dibangun masjid berlantai 3, insya Allah biaya 9 miliar. Melihat aja kita kada pernah lihat 9 miliar. Tapi apabila untuk membangun masjid lebih daripada itu, insya Allah lebih daripada itu kita tercapai. Masjid kada kayak bangun rumah setahun harus tuntung, 4 tahun 3 tahun ya lebih cepat lebih baik. Dan itu tanggung jawab kita semua. Masjidnya bagus, masjidnya makmur, keberkahan datang di sekeliling kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, banallahu lahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah Ta'ala akan membangunkan baginya seumpamanya rumah di surga. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, siapa kadar orang yang dikatakan membangun masjid itu? Sekalipun dia ikut andil sebesar sarang burung. Itu ukuran yang paling kecil. Sebesar sarang burung tuh sudah termasuk. Waqala ulama berkata, siapa yang membangun masjid? Waqiful ard, orang yang mewakafkan buminya, tanahnya untuk dibangun di atasnya. Waqiful mal, dan orang yang mewakafkan hartanya, lamun kada sedikit banyak, lamun kada banyak sedikit, itu orang yang membangun masjid. 3 komponen menurut para ulama. Yang ketiga, ta'mirul masajid, orang yang mengurus kemakmuran masjid. Yang mengurus kemakmuran masjid
termasuk orang yang membangun masjid, membangun kemakmuran masjid. Jadi dari pewakaf tanah pertama, kemudian pewakaf duitnya berapa kita mampu, kita serahkan kepada pengelola atau pembangunan, panitia pembangunan, dan orang yang mengurusinya dengan amanah, maka 3 golongan ini akan bersama-sama dibangunkan rumah di surga. Artinya kalau kita mau ambil bagian yang manapun, kita akan insya Allah akan masuk. Kadakawa memberi tanahnya sekian kali sekian, dananya kepada kita. Ma naqasa ma'alun min sadaqah, kata Nabi. Tidak pernah ada berkurang harta yang disedekahkan itu. Yang membisikkan kepada kita apabila disedekahkan itu berkurang, siapa? Syaitan. Syaitan mewaswasi kepada kita bil fahsya, dengan kekikiran dan membisikkan jangan diberiakan, hartanya berkurang. Yang namanya infak itu milik semua. Milik semua yang namanya infak itu. Kenapa milik semua? 134 surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, Allah katakan siapa yang berinfak itu, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ini menandakan infak itu milik semua. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Hari ini kita memandang infak itu milik yang berduit. Sehingga nang kada tapi berduit berucap, aja kami kada kawa infak karena duitnya ada dak. Nang banyak duitnya aja berinfak. Tidak. Infak milik semua, milik yang berkemampuan besar dan yang tidak berkemampuan. Sampai Nabi SAW gambarkan infak itu memadamkan api neraka dengan ukuran seapa? Sebiji kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun dengan sebiji kurma yang bisa kita infakkan. Artinya yang dituntut kepada kita ikut berpartisipasi untuk apa? Untuk menginvestasikan harta kita di akhirat kelak. Karena yang kita kirimkan ke masjid-masjid, rumah-rumah ibadah, itu investasinya investasi mana? Investasi akhirat. Jangan lagi kita berpikir suatu semangat yang melemah apa pemikiran kita. Jangan pindah berajin-rajin bercari di dunia nih. Biasanya kan kayak itu. Harta kada dibawa mati. Kita balik pernyataan itu. Kerja keras kita di dunia. Karena harta akan kita bawa mati. Harta harus dibawa mati. Rugi kita kalau harta kada dibawa mati. Kapan membawa mati harta itu? Kirimkan ke tempat titipan-titipan kilat harta kita. Di mana tikinya tuh? Kada sponsor, kada pala. Di mana titipan kilatnya? Masjid At-Taqwa, Masjid Hajah Nuriyah, masjid mana? Hanya yang membutuhkan kita. Berdahulu kita titipakan harta kita. Jadi harta jangan lagi kada dibawa mati, harta harus dibawa mati, dan ini investasi besar kita di akhirat. Apabila ini kita lakukan, kita tidak lagi berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ayat 10 surah Al-Munafiqun. Tidak lagi berkata itu di akhirat, karena harta kita sudah kita kirimkan. Ya Allah, jika engkau tunda sebentar saja kematian hamba ini, maka hamba akan bersedekah dan hamba menjadi orang solih. Apa penyesalan hari itu? Kada sempat bersedekah. Bersedekah. Jika ditunda sebentar lagi kada mati, maka hamba akan bersedekah. Sedekah adalah satu penyesalan besar di akhirat manakala kita tidak ambil bagian. Dan sedekah itu sebagai tanda Allah kasih sayang kepada kita. As-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu memadamkan marah Allah. Orang yang rajin bersedekah pasti tidak akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW katakan. Nabi kita yang mengatakan itu. Orang yang bersedekah memadamkan marah Allah. Artinya Allah selalu kasih sayang bagi orang yang bersedekah. Haqqat li mahabbati lil mutabadzilina fiyah. Dalam sebuah hadis qudsi, dia benar-benar mendapat cintaku, kasihku, kata Allah, bagi orang yang berbagi karenaku.
berbagi karena Allah. Kemanapun kita membagikan, menyisihkan harta-harta kita, semua itu mengundang cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, tentu kita mendukung 100%, kalau ada 200% kita dukung. Pembangunan masjid, pemugar, renovasi total. Kalau lantai 3 berarti renovasi total. Jangan pikirkan 9 angkanya, jangan dipikirkan itu. Kadang-kadang jangan 9 miliar, 900 juta kada pernah melihat kita. Nah, tapi itu pasti terwujud insya Allah dengan bantuan tangan-tangan Allah yang Allah ulurkan lewat para hambanya yang berkemampuan dan yang tidak berkemampuan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Lun sudah kirim tema kita, Lun Pak Rosadi. Tema malam ini, innal mu'min fi khamsati anwa'in minal khawf. Orang yang beriman tuh takutnya 5 macam. Jangan takut lain pada 5 macam itu. Siapa yang mengatakan ini? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi yang ahli sedekah. Bapak kalau berkunjung hari ini sampai ke Madinah, kalau kita bisa minta tolong dengan guide kita masih menemukan sumur Utsman bin Affan. Di mana pada saat itu Madinah krisis air, orang Yahudi sekendak menjual air dengan harga yang mahal. Maka Nabi tawarkan kepada sahabatnya, siapa yang ingin Allah balas dengan surga, beli itu sumur Yahudi, berikan kepada umat. Yahudi krisis air waktu itu. Menua ini nyaman benar kena Zam-Zam disuplai. Madinah krisis air dan sumur yang tidak kering-kering sumbernya itu milik Yahudi. Sekehendaknya menjual harga. Tentu kalau tidak pakai taktik, kada mau Yahudi menjual sumur. Utsman datang kepadanya untuk membeli sumur, kata Yahudi, ini usahaku. Kada kau ditukar-tukar. Kada ujar Utsman, cerdas luar biasa. Aku kadang menukari semuaan sumur ikam. Aku menukar berganti hari. Aku tukari hari Sabtu, aja hari Ahad ampun ikam. Aku tukari hari Senin, hari Selasa ampun ikam. Nah, pemikir sahabat itu luar biasa. Cerdasnya. Yahudi berpikir harganya mahal, biar jual aja. Jadi sehari milik Yahudi, sehari milik Utsman bin Affan. Yahudi kada tahu di belakang niat Utsman bin Affan itu pada hari-hari tertentu. Ternyata orang-orang Madinah dipanggil oleh Utsman untuk mengambil air gratis pada hari Sabtu. Hari Ahad Yahudinya nganggur, kada ada nukar lagi. Senin ambil gratis, hari Selasa nganggur. Yahudi kada ada usaha lagi, ujar Yahudi, daripada kada payu jua atau karija semuaan. Akhirnya dibeli seluruh sumur itu. Kalau kita ke Madinah hari ini, kada jauh Pak, kita akan melihat sejarah yang nyata dan tidak ditutup hari ini. Sumur Utsman yang menjadikan orang Madinah tidak lagi membeli air. Sahabat yang penderma luar biasa, sahabat yang berinfak luar biasa, diuji keimanannya oleh para tengkolak-tengkolak. Pada saat dia ribuan unta membawa bahan makanan dari negeri Syria ke Madinah. Madinah krisis ekonomi waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Utsman memberikan semua bahan makanan itu dengan gratis. Dengan gratis. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dan kalau kita baca Pak, dari 10 nama sahabat Nabi yang Nabi sebutkan akan masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. 10 sahabatnya kata Nabi akan masuk surga. Kalau kita membaca karakter kehidupan 10 sahabat, ternyata mereka adalah orang-orang yang ahli infak dan sedekah. Termasuk orang yang kehidupannya pas-pasan seperti Ali bin Abi Thalib, juga pelopor infak dan sedekah. Artinya keselamatan hidup dunia dan akhirat tidak bisa kita pisahkan dengan sedekah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, apa kata Utsman bin Affan? Orang yang beriman itu
seyogianya takut kepada 5 macam aja. 5 macam. Selain daripada itu tidak perlu. Yang pertama, min qabli ay ya'khudhahu Allahul iman. Orang beriman tuh takut imannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu ketakutan yang pertama. Kita kan menganggap enteng, kadang-kadang ada yang selama hidupnya imannya berpindah-pindah. Imannya berpindah-pindah. Islam, kemudian masuk agama yang lain dengan alasan apa? Calon istri agama yang lain. Dengan istri iman dikorbankan. Qadarullah, laki bini yang dia sampai murtad tadi, kadalawas 4, 5, 6 bulan, setahun cerai. Pindah lagi kepada Islam. Itu pun Allah masih terima. Allah masih terima. Alladzina amanu summa kafaru summa amanu. Artinya beriman yang kedua ini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kemudian murtad, kemudian beriman lagi. Orang yang beriman murtad, kenapa? Karena 4 agama bini. Karena sempat lawas bini mbah dikawini meninggal. Akhirnya pindah lagi kepada Islam. Pindah lagi kepada Islam. Dapat lagi calon lain pada Islam, murtad lagi. Berapa kali murtadnya? Dua kali. Summazdadu kufra. Setelah itu kan diterima lagi. Lantuk bertaubatum. Allah tidak terima taubat mereka. Jadi orang yang beriman tuh sangat takut imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah menulis sampai kepada kita hari ini. Banyak sekali orang-orang yang ahli ibadah, ketaatan, bahkan tercatat dalam kehidupan sahabat apa? Mereka yang hafiz Quran. Salah satu di antaranya ikut murtad pada saat apa? Membaiat Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW benci, murka mendengar berita itu. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang terakhir, Nabi yang terakhir, penutup segala Nabi. Ada lagi setelah Nabi wafat, orang yang memproklamirkan dirinya Nabi yang terakhir. Tidak sedikit ribuan sahabat murtad membaiat Nabi yang terakhir, termasuk beberapa sahabat yang hafal Al-Quran. Manakala Allah menentukan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengan amalan surga sepanjang masa. Beberapa hari sebelum kematian dia murtad dan matilah dalam kekafiran. Ini nyata dalam kehidupan manusia. Maka orang yang beriman sangat takut imannya dicabut oleh Allah. Karena takutnya imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga imannya, dipantau imannya setiap hari. Dipantaunya agar apa yang dia lakukan tidak merusak nilai-nilai keimanan. Bapak hadirin rahimakumullah. Dan orang yang beriman itu kan menjaga dosa, Pak. Menjaga dirinya agar tidak terperangkap ke dalam dosa. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, orang yang beriman itu dengan dosa seperti duduk di bawah sebiji gunung. Dan dianggap gunung itu akan jatuh dan menghimpitnya. Gunung itulah dosa. Gunung itu dianggapnya dosa. Takutnya orang beriman dengan dosa, takut dosa itu akan menghancurkannya. Tapi amal fajir, kata Allah Ta'ala, kata Rasul, adapun orang yang terbiasa berdosa, maka dosa itu dianggapnya seperti seekor lalat yang nempel di hidungnya. Ringan menganggapnya. Kadang-kadang lalat itu dikibas-kibas, terbang syukur, kada terbang syukur, tapi ringan sekali menganggap dosa. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar apabila berdosa kemudian cepat untuk apa? Cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan yang Allah suruh umat manusia ini untuk buru-buru adalah taubat. Jika terperangkap kepada dosa, jangan menunggu waktu lama lagi. Cepat-cepat bertaubat, takutan terdahulu mati sebelum bertaubat. Kecelakaan yang sangat fatal. Apalagi jika dosanya itu berhubungan dengan apa? Dengan menghancurkan keyakinan dan akidah. Maka orang yang beriman dijaganya tiap hari imannya. Nabi ketemu sahabat karena pernah bertanya tentang umur.
Umurmu berapa, anakmu berapa, kita kan terbiasa apalagi kawan lawas kada bertemuan berapa, amun sudah umur tuh 50 60 ke atas kada anak lagi tak gunakannya. Apa? Cucu berapa? Kan kayak itu. Umur berapa, cucu berapa. Itu nanti tak gunakannya. Kalau Nabi bertemu Tuhan Nabi kada pernah bertanya tentang itu. Tapi bagaimana imanmu hari ini wahai sahabatku? Sahabat menjawab, ya Rasul, iman kami sedang sempurna. Berbahagia Nabi dengan jawaban itu. Karena Nabi sangat takut bukan sekedar kepribadian beliau, tapi sangat takut kepada orang yang bersamanya dalam keadaan kerusakan iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur dengan tegas manakala ada perilaku-perilaku sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat yang mengancam keimanannya. Melihat seorang laki-laki yang pakai gelang di tangannya, gelang yang dililit, bukan gelang tangan, bukan jam tangan, bukan. Nabi bertanya, kenapa kamu pakai gelang itu? Maka sahabat tadi berkata, ya Rasul, ini penolak penyakit, ya Rasul. Ini penolak penyakit. Kalau hari ini kadang-kadang bang kita mencari yang begalang kayak itu, di tangan, di batis, di jempol bahkan, di jempol belilit, khusus benangnya tuh benang hirang. Ini penolak penyakit tuh Rasul. Lepaskan kata Nabi, lepaskan gelang benang itu. Karena kamu tidak akan mendapatkan yang kamu harapkan kecuali kegelisahan demi kegelisahan. Hatimu pasti gelisah kalau kamu pakai itu. Bapak-bapak ini bagus nih, sampaikan kepada anak cucu kita, jiran tetangga kita yang sering melilit-lilit betisnya dengan benang hitam. Nabi menyatakan pasti gelisah hatinya. Pasti galau hatinya. Lepaskan, dan apa yang kamu harapkan tidak akan dapat. Apa harapannya tadi? Menolak penyakit. Kecuali kegelisahan yang kamu dapatkan. Dan yang terakhir apa kata Nabi yang membuat kita luar biasa khawatir dengan itu? Jika kamu mati pada saat kamu memakai itu, maka kamu tidak akan husnul khotimah. Matimu tidak akan husnul khotimah. Kematian itu hanya dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Jika tidak husnul khotimah, maka su'ul khotimah. Uniknya di Banjarmasin, bapak-bapak, ibu-ibu, wallahu alam di Banjarbaru, kada tahu julun, nang belilit-lilit batis benang hirang. Itu biasanya orang hamil sudah genap bulan, parak beranak, habis dililitinya batisnya kiri kanan. Dan dibawanya sampai melahirkan, takutnya melahirkannya tuh meninggal. Maka orang yang meninggal di waktu melahirkan apa? Dihukumkan matinya mati syahid jika tidak menyekutukan Allah. Tapi manakala gelang itu terlilit di tangan dan di kaki, dia sedang menyekutukan Allah Ta'ala, maka bubar nilai kesyahidan kematiannya. Artinya apa? Melahirkan yang seharusnya mendapatkan pahala yang besar, bukan pahala yang didapatnya, tapi kebencian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Nabi pantau keimanan sahabat setiap hari karena Nabi takut Allah cabut keimanan. Dan orang beriman inilah yang diperhatikan, takut imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang beriman itu ditakutkannya min qablil khafazah ayyaktubu alaihi ma yaftaduh bihi yaumul qiyamah. Orang beriman itu takutnya apa? Malaikat pencatat amalnya. Dalam diri kita ada malaikat penjaga yang setiap hari malaikat itu mencatat dari kita bangun guring sampai kita guring lagi. Baik buruk tidak pernah terlindungi. Orang beriman itu takutan yang mencatat ini, catatannya merah terus nih laporannya, rapotnya merah terus. Kenapa jadi merah? Karena dia melakukan perbuatan yang terlarang. Orang beriman takutan. Malaikat tidak pernah menzolimi. Satupun perbuatan buruk tidak pernah tersembunyi oleh malaikat, kecuali dicatat satu persatu, yang pada gilirannya malaikat yang menyerahkan catatan ini nanti tidak mau bertemu dengan orang yang menerima catatan itu. Saking buruknya catatan kehidupannya. Wa amman utiya kitabahu wara'a zahri. Orang yang akan menerima catatannya dari belakang. Saking jengkelnya malaikat yang menyerahkan.
Tidak mau berhadapan, beda dengan orang yang baik catatannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Luar biasa Bapak-bapak. Orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya, saking gembiranya apa kata malaikat? Iqra'u kitabiyah, baca catatan hidupmu hari ini. Luar biasa. Malaikat yang menyerahkannya saja bergembira, dia suruh kita baca waktu itu catatan kehidupan. Siapa yang buat catatan itu? Kita yang melakukannya. Malaikat hanya mencatat. Beda manakala catatan hidupnya kemaksiatan yang berkepanjangan, maka malaikat yang menyerahkannya dari belakang dan dia menerima dengan tangan kiri. Ini yang penyesalan terjadi luar biasa. Dan penyesalan di sana tidak akan bisa kembali. Adalah orang yang kada bersedekah itu dibulikakan kemudian bersedekah dulu baru mati lagi. Tidak. Satu penyesalan yang sia-sia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jika ditunda kematianku sedikit saja ya Allah, maka hamba akan bersedekah. Rupanya penyesalan terbesar di waktu hidup belum sempat sedekah, belum sempat infak, Hadis-hadis yang berbicara tentang berbagi, baik berbagi itu kepada pribadi-pribadi orang yang ada di sekeliling kita, kerabat dekat kita, atau berbagi kepada kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan agama, itu mendapatkan nilai yang ayat tadi dibaca oleh Ustadz kita di waktu salat maghrib. Rasanya dibaca ya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji dan akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu akan berbuah 100 biji. 100 kali 7 berapa? 700 kali lipat. Bayangkan jika kita berinfak 10.000 rupiah, Allah akan lipatkan 700 kali lipat. Itu baru sampai di situ ayatnya. Ayat yang berikutnya menggembirakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan yang lebih daripada itu, daripada kepada orang yang Allah kehendaki. Di waktu para tengkolak ini menawarkan keuntungan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman hendak keuntungan 100%? Tidak. 200%? Tidak. 300%? Tidak. Habis Utsman mau keuntungan yang berapa? 300% kada dijual kepada kami. Bahan-bahan makanan itu, nih Madinah menunggu sedang krisis ekonomi. Apa kata Utsman? Aku akan berikan kepada yang memberikan keuntungan tidak terbatas. Aku akan berikan kepada yang memberikan keuntungan tidak terbatas. Semua pedagang tuh keok mendengar jawaban itu. Karena tidak ada yang bisa memberikan keuntungan tidak terbatas. 400% lebih tinggi lagi. Tapi yang bisa memberikan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan seberapa aja bagi orang yang Allah kehendaki. Wasi'un, Allah maha luas pemberiannya. Alimun, Allah maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Bismillah. Yang ditakuti oleh orang yang beriman, takutan catatan kehidupan berlumuran dengan dosa, dengan dosa. Kadang-kala ditiwas malaikat yang mencatat. Kenapa malaikat jadi mencatat dosa? Karena digawi. Kan catatan itu kita yang buat sendiri pada hakikatnya. Malaikat hanya mencatat karena kalau disuruh catat seorang di tap X-nya. Kada baik bisa gantinya lawan baik, kan manusia itu kada jujur banyak. Allah tugaskan malaikat yang kada bisa merubah apa yang dia lakukan, dan tidak ada kezaliman. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal setimbang benda yang paling kecil kebaikan, maka akan merasakan dan dapat balasan. Siapa yang beramal sebaliknya keburukan, dia akan merasakan dan mendapatkan balasan. Jamaah rahimakumullah, min qabli syaitan ayyubtil amalu.
Ketakutan yang ketiga orang yang beriman, dia takut setan membatalkan amalnya. Yang membatalkan amal kita itu siapa? Setan. Bapak Ibu, setiap kita yang hendak sholat, itu ada setan yang namanya Hanzab. Setan memiliki jutaan anak buah, ribuan anak buah. Operasionalnya khusus, operasionalnya gagalkan orang sholat. Itu Hanzab mengatur anak buahnya. Jadi setiap kita tuh ada setan yang mengganggu. Maka kadang-kadang apabila hendak sholat tuh pusing-pusing. Kupiah, mbah kupiah kacamata, mbah kacamata. Kada sempat bersalawar sempak pulang, berbulik pulang. Digagalkannya sehingga paling tidak terlambat. Paling tidak terlambat. Dari udu sedikit lu mentambahi pala. Dari udu kada gagal udunya bagus. Salat kada gagal. Dibisikakannya macam-macam. Sehingga maghrib tuh yang harusnya 3 rakaat 5 kada tanggung-tanggung. Ujar makmum, apa imam kita maghrib maka 5 rakaat? Subhanallah, sudah ketakuyan di belakang ini kada tahu-tahu juga. Dibingungkannya oleh setan. Bagus maghribnya 3 rakaat, sebentar lagi nih salam. Sebentar lagi salam. Laporan setan gagal bos. Lawan Hanzab. Gagal. Ini setumat lagi salam. Ujar Hanzab, belum gagal. Belum gagal. Ada satu lagi yang perlu. Dan ini jangan gagal yang terakhir. Apa kata anak buah setan? Setelah dia selesai sholat, bisikkan di hatinya, aku yang paling bagus sholatnya hari ini. Auzubillahi min dzalik. Tahukah itu adalah dari syaitan, Pak? Aku yang paling ibadat hari ini. Kemananya menyuntikakan? Ke sini, ke hati. Ke hati. Orang yang beriman takut setan itu membatalkan amalnya. Amal yang akan dilakukan. Amal yang sudah puluhan tahun diterima Allah bisa gagal karena setan. Kalau kita kada bisa membawa hati. Sekian puluh tahun yang lewat kita pernah bantu orang lain. Orang yang lain terkatung-katung, kada ada biaya untuk menurut kita bantu, kita sekolahkan sampai jenjang yang tinggi. Kebetulan sukses. Jabatan yang cukup, harta yang banyak, kesuksesannya. Nang membantu nih karena fisik kada kuat lagi, kada begawe lagi, turun. Ya kan? Hidup, ujar Imam Ghazali, hidup itu seperti roda. Seperti roda. Hari ini kita berbahagia tapi kita jangan tertawa terbahak-bahak. Hari ini kita di bawah jangan berintih dan menangis. Hidup itu berjalan. Nang dibantu sukses, nang dulu membantu menurun. Kebetulan bersolusihan berjalan, bujur-bujur kada melihat. Nang sukses bekas dibantu nah, kada melihat. Nang bekas membantu nah, melihat. Bah ujar aku kada ditagurnya lagi. Padahal mulai SD sampai perguruan tinggi, aku namanya kolahkannya. Ujar setan, oh kalau gitu sia-sia, menyesal aku menyekolah. Sudah habis tak. Menyesal aku menyekolahkannya semalam. Habis dan sudah diterima tuh bubar. Kenapa? Karena bisikan setan. Hati-hati membawa hati kita. Bisa-bisa kita membawa hati kita. Jangan nang sudah diterima itu batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan caci maki kepada orang yang kita bantu dan menyakiti hati orang yang kita bantu. Orang yang beriman takut syaitan membatalkan amal ibadahnya. Orang yang beriman takut malakal maut mencabutnya dalam keadaan lupa. Itu yang ditakutkan yang beriman. Maka orang yang beriman itu berpikir hidup yang baik, mati yang baik. Dia takut malakal maut cabut dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak penentuan kehidupan masa depan adalah di waktu kita mati, kita sedang beriman yang sempurna. Bukti dari keimanan yang sempurna itu, kita mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nih setan operasinya luar biasa nih waktu ini. Bertempur dengan ajakan anak buahnya, ucapkan la ilaha illallah, diajarkan. Setan mulai menggodanya.
Setan mulai menggodanya. Ditampakkannya orang yang paling dicintainya. Ujar abahnya nah hendak mati. Tuna guru mendatangiku tuna. Guru mendatangi, mengawai-ngawaiku, guru membawai aku. Ujarnya, setumat lagi aku mati. Mungkin bujur juga itu. Mungkin bujur. Tapi ingat, menampakkan seseorang manusia yang paling dicintainya di waktu orang hendak mati itu adalah gangguan setan. Abahnya kah? Mamanya kah? Sehingga dia akan konsentrasi lagi. Dia harus konsentrasi dan dibantu waktu itu agar dia mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi nang di keliling ni menangisan, mendengar arwah nini kawe-kawe lakasi kada tahu ini diudak oleh setan berataan. Maka orang beriman tu takut kayak itu. Dicabut ruhnya pada saat dia dalam keadaan lupa. Mudahan kita husnul khatimah berataan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.